Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gilang Mutar Ramadan, NIM 22810700061. Saya dari jurusan PGMI semester 3 kelas 3B. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video dan menyampaikan kembali terkait jawaban dari UTS atau ujian tengah semester mata kuliah pembelajaran tematik. Mungkin langsung saja. Yang pertama itu, jawaban yang pertama, merencanakan dan mengembangkan kurikulum tematik memerlukan beberapa langkah yang cermat. Di antaranya yang pertama itu identifikasi tujuan pembelajaran, tentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan menggunakan kurikulum tematik. Poin kedua, pemilihan tema atau topik. Jadi pilih tema atau topik utama yang sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Yang ketiga, identifikasi standar kompetensi. Pastikan bahwa kurikulum tematik yang Anda buat itu sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga pendidikan. Poin keempat, pengembangan silabus. Buat silabus yang menguraikan rincian materi pembelajaran, jadwal, dan kegiatan yang akan dilakukan selama periode pembelajaran. Poin kelima, perencanaan kegiatan pembelajaran. Jadi rencanakan pembelajaran yang mendukung tema tersebut, seperti diskusi, eksperimen, atau kunjungan lapangan. Poin selanjutnya, seleksi materi pembelajaran. Jadi dipilih dulu materi pembelajaran yang relevan dengan tema dan sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Selanjutnya, penyusunan rencana pembelajaran harian. Jadi buat rencana mencakup detail aktivitas dan strategi pembelajaran. Yang poin selanjutnya, evaluasi dan penilaian. Tentukan metode evaluasi untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran seperti ujian proyek dan portofolio. Kemudian selanjutnya, sumber daya dan materi. Persiapkan semua sumber daya, materi ajar, dan peralatan yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran. Terus selanjutnya, pelaksanaan pembelajaran. Melaksanakan rencana pembelajaran sesuai dengan jadwal yang telah dibuat. Selanjutnya, evaluasi dan perbaikan. Evaluasi hasil pembelajaran dari kurikulum secara keseluruhan, lalu lakukan perbaikan jika diperlukan. Terus selanjutnya, keterlibatan siswa. Jadi libatkanlah siswa dalam proses pembelajaran dan biarkan mereka berpartisipasi aktif dalam pemilihan topik, eksplorasi, dan pembuatan proyek. Poin terakhir, kolaborasi dengan rekan kerja. Bekerja sama dengan rekan guru untuk berbagi ide dan pengalaman dalam pengembangan kurikulum tematik. Lanjut ke jawaban nomor kedua. Landasan-landasan tematik adalah dasar-dasar filosofis dan konseptual yang menjadi pijakan dalam merancang dan mengembangkan pendekatan pembelajaran tematik. Ada 4 landasan pembelajaran tematik. Yang pertama, konstruktisme. Landasan ini menekankan bahwa siswa membangun pengetahuan sendiri melalui pengalaman aktif dan refleksi. Implikasinya yaitu guru perlu memberikan pengalaman belajar yang interaktif, tugas proyek, dan kesempatan bagi siswa untuk menjelajahi konsep sendiri, bukan hanya memberikan pengetahuan secara pasif. Yang kedua, landasan kontekstual. Pembelajaran tematik berfokus pada konteks dunia nyata dan situasi yang relevan bagi siswa. Implikasinya, guru harus mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa, memilih topik yang berhubungan dengan
realitas mereka dan mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dalam konteks bermakna. Poin ketiga, landasan ketiga, interdisipliner. Jadi pendekatan ini mendorong penggabungan berbagai mata pelajaran dalam satu tema pembelajaran. Implikasinya, guru perlu berkolaborasi dengan guru mata pelajaran lain, mengidentifikasikan keterkaitan antara mata pelajaran dan mengintegrasikan kurikulum agar siswa melihat hubungan antara konsep-konsep berbeda. Poin terakhir yang keempat, landasan kooperatif. Landasan ini menggarisbawahi pentingnya kerjasama antara siswa dalam proses pembelajaran. Implikasinya yaitu guru harus menciptakan peluang bagi siswa untuk bekerja dalam kelompok, berbagi ide, dan memecahkan masalah bersama. Ini memungkinkan perkembangan keterampilan sosial dan pemahaman perbedaan dan pembentukan pengetahuan yang lebih mendalam melalui diskusi. Oke, lanjut ke jawaban yang ketiga. Yang pertama itu ada integratif. Karakteristik ini menggambarkan penggabungan berbagai mata pelajaran dalam satu tema atau topik pembelajaran. Contohnya tema alam semesta. Bisa mengintegrasikan sains, pembelajaran tentang planet, bintang, dan astronomi. Terus juga matematika, perhitungan jarak antar planet, bahasa, penulisan esai tentang eksplorasi luar angkasa, dan seni, membuat proyek seni berdasarkan gambar planet. Terus yang poin B, relevan dengan kehidupan siswa. Pembelajaran tematik harus mencerminkan situasi dunia nyata yang relevan bagi siswa. Contohnya dalam tema lingkungan hidup, siswa dapat belajar tentang polusi udara dan cara-cara menjaga kebersihan lingkungan mereka dengan mengadakan kampanye membersihkan pantai di wilayah mereka. Poin C, komparatif dan interaktif. Pembelajaran tematik mendorong kerjasama antara siswa dan interaksi yang aktif dalam kelompok atau pasangan. Contoh, dalam tema sejarah lokal, siswa dapat melakukan informasi dari warga tua di komunitas mereka dan kemudian berbagi temuan mereka dalam presentasi kelompok. Oke, poin D, mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Pembelajaran tematik mengunggah siswa untuk berpikir kritis, menganalisis informasi, dan menarik kesimpulan. Contohnya dalam tema perubahan iklim, siswa dapat memeriksa data iklim global, mengidentifikasi dampak perubahan iklim, dan merancang solusi berbasis bukti untuk mengurangi emisi karbon. Poin E, menyediakan ruang untuk kreativitas. Pembelajaran tematik memungkinkan siswa untuk mengekspresikan kreativitas melalui proyek, seni, dan aktivitas lainnya. Contohnya dalam tema makanan sehat, siswa dapat membuat konsep baru yang sehat, mendesain brosur tentang gizi, atau bahkan membuat presentasi kuliner. Jadi, pembelajaran tematik bertujuan untuk membuat pembelajaran lebih bermakna, menarik, dan relevan bagi siswa, sambil memfasilitasi pemahaman konsep secara lebih dalam. Integratif itu melibatkan siswa dalam pengalaman belajar yang lebih holistik daripada pembelajaran mata pelajaran yang terpisah-pisah. Langsung lanjut ke jawaban nomor 4. Contoh rencana pembelajaran tematik terpadu yang memadukan materi dari 3 mata pelajaran. Yang pertama ada bahasa Indonesia, yang kedua matematika, dan yang ketiga ada ilmu pengetahuan alam.
Tema yang diambil adalah pengelolaan sumber daya air. Kelas 5 SD, tema pengelolaan sumber daya air, rumusan KD dan indikator. Mata pelajaran Bahasa Indonesia. KD membaca teks deskriptif tentang sumber daya air. Indikatornya, siswa dapat membaca dan memahami teks deskriptif tentang sumber daya air. Terus mata pelajaran tematik, KD-nya menghitung volume dan luas permukaan air di berbagai waduk. Indikatornya, siswa mampu menghitung volume dan luas permukaan air di berbagai waduk. Selanjutnya mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. KD-nya memahami siklus hidrologi dan pentingnya konservasi air. Indikatornya, siswa dapat menjelaskan siklus hidrologi dan pentingnya konservasi air. Terus selanjutnya skema keterpaduan materi. Mata pelajaran Bahasa Indonesia, siswa akan membaca teks deskriptif tentang sumber daya air seperti waduk dan sungai yang menggambarkan karakteristik fisiknya. Mata pelajaran matematika. Selanjutnya mata pelajaran matematika yaitu setelah membaca teks, siswa akan mengukur volume dan luas permukaan air di berbagai waduk menggunakan konsep matematika yang mereka pelajari sebelumnya. Kemudian lanjut mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Jadi siswa akan memahami siklus hidrologi dan peran sumber daya air dalam ekosistem, mengaitkan pengetahuan ini dengan pemanfaatan sumber daya air dan pentingnya konservasi. Selanjutnya uraian materi per mata pelajaran. Mata pelajaran Bahasa Indonesia, membaca teks deskriptif tentang sumber daya air seperti danau, sungai, dan waduk. Kemudian memahami kosakata dan ungkapan yang berkaitan dengan sumber daya air. Yang poin terakhir, membahas karakteristik fisik dan fungsional dari berbagai sumber daya air berdasarkan teks. Selanjutnya mata pelajaran matematika, mengukur volume air di dalam waduk dengan menggunakan konsep geometri dan kalkulus sederhana, menghitung luas permukaan air di berbagai waduk dengan menggunakan rumus geometri, menyusun laporan tentang pengukuran dan perhitungan yang telah dilakukan. Terus mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, memahami siklus hidrologi dan peran air dalam ekosistem. Terus menjelaskan pentingnya konservasi air dan bagaimana tindakan individu dapat membantu. Terus diskusi tentang pemanfaatan air di masyarakat dan dampaknya terhadap lingkungan. Mungkin cukup sekian pemaparan jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.